Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar bertausiah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membawakan istighfar ahlil bait sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal hataya, Rabbi zidni iman nafi'ah wa wafirli amalan makbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakri Siddiq wa Umar Usman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatilah sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawabin ila ruhi Tuan Guru Muhammad Riyadi Sinaga Asatari wa sawabin ila ruhi al-mukarram kutubi Sayyidina waliullah kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik Asatari Al-Zahid wa sawabin ila ruhi Syekh Abdul Jalal Muklisin rahimakumullah wa sawabin ila ruhaniyah Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jama' Aswari waliullah kudusullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama yang kami muliakan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Di sini kakek Malik memberi amanah kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik untuk belajar bertausiah. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bibarakatillah ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sawabi ila ruhaniyah Waliullah kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satari As-Sahid wa sawabi ila ruhi Syekh Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jama' Aswari Waliullah Kudusullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah kita masih diberikan kesehatan, yaitu kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini.
Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah, kepada kakek guru kita Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satariyah Sahid selaku pimpinan daripada wadah Thariqah Satariyah Sahid. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan kepada beliau sehingga dapat mengarahkan kita semua, membimbing kita semua ila yaumil qiyamah, yaitu sampai kepada kembali kepada Allah. Amin amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati kepada Bapak Guru yang hadir pada malam hari ini. Di sini saya diberikan amanah oleh kakek Malik untuk belajar bertausiah. Mudah-mudahan apa-apa yang akan dikaji pada malam hari ini bisa bermanfaat nantinya untuk saya pribadi, lebih-lebih bisa bermanfaat untuk diri kita semua, agar bisa kita menghadapi kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti. Di dalam Islam yaitu terdapat rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, serta haji bila mampu, kan begitu. Jadi kita ibaratkan itu seperti bangunan rumah. Jadi syahadat itu adalah pondasi bagi rumah itu. Salat adalah tiang, zakat adalah dindingnya, puasa adalah, kalau bahasa Jawanya itu payon, kan begitu. Nah, di situ kebanyakan orang itu tidak mengerti tentang syahadat. Karena di Indonesia ini Islam itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu Islam keturunan dan Islam yang dibimbing oleh wali, yang begitu. Maka di situ ada perbedaan. Ketika Islam yang dari keturunan itu diyakini oleh mereka bahwasanya dia itu Islam sudah dari lahir, kan begitu. Maka ya boleh-boleh saja, karena itu yang diyakini oleh mereka dan itu yang mereka tahu. Maka mereka itu berbondong-bondong untuk mencari pahala, yaitu memperbanyak pahala ketika hidup di dunia ini. Untuk apa? Yang diyakini mereka yaitu untuk persiapan ketika kembali kepada Allah, yaitu ketika meninggalkan dunia ini. Jadi mereka itu mengumpulkan pahala itu sebanyak-banyaknya, kan begitu. Dan ketika dia itu sudah meninggal dunia, dia nantinya akan berada di alam yang mana alam barzah, kan begitu. Ketika di dunia dia bermimpi, dan bermimpi itu kadang mimpi itu mimpinya buruk, kadang itu mimpinya mimpi yang baik, kan begitu. Ketika mimpi buruk dikejar-kejar sama preman, digebuki, kan begitu. Nah, dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya mimpi itu adalah sebagian daripada alam akhirat. Nah, di situ ketika di alam barzah itu gelap gulita. Maka ketika masih di dunia dia bermimpi yaitu digebuki atau dipukuli, kan begitu. Tetapi di dunia dia masih bisa bangun. Tetapi ketika di alam barzah dia akan tidur selama-lamanya, kan, tidak bisa bangun.
betapa sakitnya dan betapa mengerikannya begitu. Sampai kapan? Sampai yaitu hari kiamat. Nah, ketika sudah hari kiamat, mereka itu dibangkitkan di alam mahsyar, yaitu dibangkitkan di sana berjuta-juta miliaran orang dibangkitkan di alam mahsyar, dan dikatakan di sana itu panasnya seperti matahari itu sejengkal di atas kepala, yaitu saking banyaknya manusia itu tadi. Jadi di sana teramat lamanya sampai hari mizan, yaitu hari pertimbangan atau hari peradilan. Maka di situ masih diadili. Jadi selama di dunia mereka itu melakukan dosa, maka dia akan dicuci di dalam neraka. Tergantung yang namanya dosanya itu banyak atau sedikit kan begitu. Ketika banyak maka lama pula kan di neraka kan begitu. Nah, ketika sudah dicuci di neraka, maka diangkatlah ke surga. Tetapi di surga dia dengan pahalanya dia disuruh mencari walinya. Dia kebingungan di sana, itu kebingungan. Yang namanya pahala itu disahkan oleh walinya kan begitu. Selama hidupnya di dunia dia sudah bersyahadat, sudah meyakini bahwasannya dia itu bersaksi kan begitu. Maka di sana dia mencari wali, entah kebingungan kemana. Ketika kita ibaratnya membawa yaitu suatu uang ratusan juta, ingin yaitu belanja ke Medan, ke kota Medan itu banyak barang-barang kan begitu, buah-buahan kan begitu. Ketika sampai di sana kita itu membawa yaitu uang palsu kan. Ya memang mirip dengan uang yang asli, tetapi di situ uang palsu itu tidak ada stempelnya atau tidak ada stempel daripada Bank Indonesia. Maka di situ kita kebingungan. Ya bingungnya seperti itulah gitu. Maka uang itu tidak laku di sana. Maka di situ masuk ke dalam alam barzah, kemudian di alam mahsyar, kemudian diadili kan begitu. Maka ketika hidupnya di dunia, di akhirat itu nanti diadili, maka agama itu bermasalah kan begitu. Ketika orang di dunia ini masuk peradilan, maka orang itu yang bermasalah kan begitu. Maka itulah ketika mereka itu yang meyakini bahwasannya dia itu tidak dibimbing oleh wali kan begitu, yaitu Islam keturunan. Jadi Islam yang berwali itu gimana? Jadi Islam yang berwali ini dia itu nantinya yaitu bukan ke alam barzah lagi, tetapi ketika mati dia itu dibawa oleh walinya, yaitu gurunya, yaitu melewati daripada alam barzah ke alam yang namanya alam mulki kan begitu. Di situ dikatakan bahwasanya ada orang yang menyerupai daripada ibu kita, dan di situ ada stempel yang namanya stempel Ar-Rahim. Maka ketika sudah dikasih stempel itu, maka dibawa lagi oleh wali kita, yaitu ke alam yang namanya alam Jabarut. Disitulah kita ditemukan oleh sesosok yaitu yang mirip dengan bapak kita,
Di situ kita diberikan stempel, yaitu stempel Ar-Rahman. Maka ketika sudah dikasih stempel, kita dibawa lagi oleh wali kita ke dalam alam, yaitu alam Jabarut, alam para nabi, kan begitu. Maka disitulah dikasih stempel Allah. Maka wali itu berkata, inilah saksiku, kan begitu. Maka ketika orang berwali di dunia ini, dia tidak melewati yang namanya alam barzah. Dia tidak diadili, karena dia tidak bermasalah, kan begitu. Ketika nantinya diadili, berarti di dunia ini dia bermasalah, kan begitu. Maka di dalam rukun Islam, yaitu ada yang namanya syahadat, yaitu ibaratlah adalah pondasi bagi rumah. Yaitu ketika ada pondasi, maka rumah itu kuat, kan begitu. Maka di situ dikatakan di dalam hadis riwayat Abu Daud, yaitu sertakanlah dirimu kepada Allah. Dan jika dirimu tidak dapat beserta dengan Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang-orang yang beserta dengan Allah. Maka di situ dikatakan kita itu disuruh ngikut kepada orang-orang yang sudah mengenal daripada Allah. Maka kita akan dikenalkan, yaitu pengenalan terhadap Allah, kan begitu. Maka mudah-mudahan kita di dunia ini sepatutnya kita bersyukur sudah dibimbing oleh wali kita, yaitu wali jiwa kita, kakek Malik. Sepatutnya kita itu bersyukur dan berusaha istiqomah semaksimal mungkin untuk mempertahankan yang namanya syahadat itu, dan berusahalah untuk mengamalkannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, lebih-lebih untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sobi Al-Malik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapatlah bermanfaat bagi diri kita, menambah wawasan ilmu bagi diri kita, dan dapatlah kita untuk mengamalkannya bersama-sama. Dan untuk mengambil berkahnya, kami mohonkan pada Bapak Muhammad Waki Jannah Al-Malik untuk membawakan doanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين، حمدا نائمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين.
لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد ولي الله لا إله إلا الله محمد خليفة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا لجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ببركة وشفاعة نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثواب على روحانية واليوم كشهدنا محمد جين العارفين المالك الستار الشهيد وثواب على روحانية شهدنا وبركاتنا أصحاب رتب كتب عبد الحميد جمع أسوار واليوم قدس الله حتى خلفاء راشدين شهدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عن كل صحابة شهدنا رسول الله أجمعين والملائكة المقربين والمقربون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافينا وزخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله تعالى